Shalom semuanya. Haleluya. Bapak Ibu, di hari ini, dari sesi 1 pagi tadi, terus siang dan juga sore malam hari ini, saya sedang membuat khotbah seri ya, tentang perang dunia atau perang di akhir zaman. Saya sudah expose tadi di sesi yang paling pagi, saya masih ingat bahwa saya sedang menekankan bahwa di akhir zaman itu ada 3 perang. Ya. Kebanyakan orang Kristen hanya punya pemahaman perang akhir zaman itu Harmagedon. Enggak. Ya. Saya sudah singkapkan di pagi hari sesi pertama, itu ada 3 perang yang saya percaya kita semua akan menghadapinya ketika kita hidup. Ya. Yakni perang Gog dan Magog. Itu terdapat dalam Yeskiel 38 dan 39. Kemudian habis itu nggak lama ada Harmagedon, Wahyu pasal 16. Setelah Harmagedon selesai, masuk kerajaan 1000 tahun. Dan di ujung kerajaan 1000 tahun sebelum langit dan bumi ini lenyap, ada perang Gog dan Magog yang ada di pasal 20 kitab Wahyu. Saya sudah jelaskan di sesi pertama, meskipun namanya sama-sama Gog dan Magog, tapi Gog dan Magog yang ada di Yeskiel 38-39 dengan Gog dan Magog yang ada di Wahyu pasal 20 adalah perang yang berbeda. Karena Bapak Ibu tidak datang di pagi hari tadi, maka Bapak Ibu bisa lihat, dengarkan lengkap khotbah ini ketika minggu besok ini kita akan upload di YouTube. Kita punya channel YouTube di JKI The Way, Bapak Ibu bisa ikuti nanti apa yang saya sampaikan dan saya paparkan di sesi yang pertama. Di sesi yang kedua, saya mengatakan bahwa berarti kita itu sedang menanti perang Gog dan Magog yang ada di kitab Yeskiel 38-39. Karena itu harus terjadi dulu, baru Harmagedon. Nah saudara, di sesi kedua di jam 11 tadi siang, saya mengatakan dengan sangat jelas, bukti Alkitabnya saya paparkan, terus juga saya berikan contoh-contoh artikel-artikel tentang apa yang terjadi di dunia ini. Saya mengatakan bahwa saya meyakini bahwa Gog yang dimaksudkan oleh Yeskiel 38 dan 39 itu tidak lain tidak bukan adalah Rusia. Kenapa Rusia? Sederhana. Kalau nanti Bapak Ibu dengarkan khotbah saya itu setelah diupload di YouTube, di Yeskiel 38 ayat 15 dan Yeskiel 39 ayat 2, si Gog ini adalah pemimpin dari negeri yang di utara sekali, Israel. Coba deh, Bayu kita lihat peta dulu. Ayatnya tidak bisa kita buka karena saya tidak sedang membahas itu pada sore hari ini. Tapi Bapak Ibu bisa perhatikan nanti ketika sudah diupload di YouTube. Ini yang saya merahin ini adalah Israel. Ini saya temu Bapak Ibu. Ini peta dalam bentuk paper tapi yang dibangun atau dibentuk dari globe. Ya, kalau Bapak Ibu beli peta biasa yang dalam lembaran, posisinya nggak seperti ini. Ya, tapi kalau Ibu Bapak punya globe bola dunia, maka perhatikan persis seperti ini. Ini Israel di sini. Negeri paling utara Israel, perhatikan baik-baik, itu adalah Rusia. Kalau kita tarik, perhatikan garis merah ini, ya.
Saya tarik garis merah ini lurus ke atas. Maka paling utara adalah negeri Rusia. Di atas Rusia sudah kutub utara, negeri tanpa negara. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Nah, Yeskiel 38:15 jelas, si Gog ini adalah pemimpin raja agung dari utara sekali Israel. Ya, tentu Bapak Ibu bertanya, loh kalau begitu kok bisa perang sama Israel Pak? Ya, di sesi yang kedua Bapak Ibu nanti boleh saksikan di YouTube-nya, di rekaman kita. Ternyata Rusia ini itu nanti punya koalisi. Kalau Bapak Ibu nanti sempat baca di rumah, Yeskiel 38 ayat 1 sampai 6, itu koalisinya adalah negara-negara Arab. Ya, Bapak Ibu nanti dengarkan di YouTube itu. Ya, saya sebutkan di sini Libya, Mesir, Sudan, Arab Saudi, Iran, Irak, Syria, Yordania, Turki. Itu adalah negara-negara yang menurut Yeskiel pasal 38 ayat ke-5 dan ke-6 adalah negara-negara yang nanti menjadi koalisinya Rusia. Jadi masuk akal sekarang ini. Ya, bahwa perang itu akan dipimpin oleh Rusia. Sampai sekarang tidak pernah ada perang konvensional yang jauhan. Maksud saya, biasanya perang itu adalah terjadi antara negara yang bertetangga. Korea Utara, Korea Selatan, Cina, Taiwan, India, Pakistan, ya, Indonesia, Malaysia. Selalu perang, selalu berdekatan. Jadi kalau Rusia menyerang Israel ini sesuatu hal yang tidak masuk akal sebenarnya. Tapi menjadi masuk akal karena Alkitab mengatakan bahwa Rusia nanti memimpin negara-negara koalisi Arab ini. Yang menurut Yeskiel 38 itu sangat jelas siapa dari mereka. Ya. Dan saya sudah saksikan tadi dengan bukti-bukti clipping dari koran-koran yang saya kumpulkan. Di sesi kedua sudah saya munculkan. Memang saat ini Rusia sudah mempersiapkan segala-galanya. Ya. Hari ini saya akan bicara tentang kelanjutan seri yang pertama dan seri yang kedua. Kenapa sih saya khotbah ini? Ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, saya pernah khotbah ini di ibadah GIFT, ibadah hari Jumat. Itu memang ibadah yang khusus pendalaman iman, transformasi iman. Biasanya kalau saya khotbah di situ, saya khotbah yang memang cukup dalam karena ada sesi tanya jawabnya. Saya khotbah di situ, habis pulang dari situ saya masuk kamar sama istri, saya bilang sama istri, gue mau khotbahkan di hari Minggu. Gimana pendapat lo? Saya ngomong sama Silvi, istri saya. Silvi cuma bilang begini, jangan. Ya. Karena kalau khotbah ini disampaikan di hari Minggu, orang di hari Minggu ibadahnya kita nggak tahu. Ya, imannya, pemahamannya seperti apa. Nggak jadi berkat malah, kata Silvi begitu. Terus saya iyain. Tapi problem tuh di hati gitu ya. Sampai pada satu titik di Sabtu minggu kemarin. Saya bilang setelah saya baca koran, saya browsing, saya dalamin lagi. Saya bilang, hati saya bilang sama saya, enggak, ini harus disampaikan. Ya. Karena saya sangat meyakini Bapak Ibu. Bahwa perang Gog dan Magog yang ada di Yeskiel 38, 39 itu tidak lama lagi. Lepas saudara nanti bisa terima apa tidak terima, lepas nanti saudara bisa memahami atau tidak memahami, itu urusan kedua, ketiga, keempat, kelima. Tapi sebagai pelayan Tuhan, saya mau beritakan saudara bahwa Bapak, Ibu, dan saya hidup di generasi akhir. Kalau Bapak, Ibu nggak berubah dan masa itu terjadi, jangan lagi salahkan Tuhan yang tidak beritahu Bapak, Ibu. Karena faktanya hari Minggu ini Bapak, Ibu ada di sini. Tuhan lewat saya sudah beritakan Bapak, Ibu tentang kemungkinan terjadi di beberapa tahun ke depan ini. Maka Bapak Ibu harus siap bersama dengan saya. Alasan yang membuat saya akhirnya mengkhotbahkan ini di hari Minggu, itu karena perang akhir zaman ini pertama ada di dalam Alkitab. Itu problemnya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah kenal saya adalah orang yang sangat konsisten. Kalau Alkitab ngomong, maka saya akan mengatakan. Dan kalau Bapak Ibu ikutin saya, sudah 2 tahun kita bergereja, Bapak Ibu sudah memahami kalau saya mengajar, saya tidak pernah mengajar hanya dari 1 ayat, 2 ayat semata. Saya selalu mengajar sesuatu firman Tuhan, kebenaran, doktrin, pengajaran dari angle Alkitab secara utuh. Dan Gog dan Magog ada di Alkitab. Maka saya harus beritakan, kalau ada di Alkitab, Alkitab adalah firman, maka harus ya dan amin.
Problemnya, Yeskiel 38-39, perang Gog dan Magog, di mana Israel berperang dengan negeri dari utara sekali, dari sejarah dunia ini belum pernah terjadi. Tolong perhatikan saya, belum pernah terjadi. Bapak Ibu boleh buka-buka sejarah. Tidak pernah dalam sejarahnya Israel, baik ketika sudah menjadi negara Israel di zaman Saul yang punya raja, di zaman Daud dan Salomo, maupun di bapak-bapak leluhur di mana belum ada kerajaan Israel, sampai dengan tahun 48 Israel merdeka di Israel modern, sampai 2016 ini. Belum pernah ada sejarahnya Israel berperang dengan negeri di utara sekali yang saya yakini Rusia. Nggak ada sejarahnya. Nah, karena tidak pernah terjadi, maka karena tertulis di Yeskiel 38 itu harus terjadi. Namanya nubuatan pasti harus terjadi. Dan yang kedua alasannya kenapa saya khotbahkan ini dari minggu, selain itu ada nubuatan di Alkitab, kondisi fakta aktual 2016 di Oktober akhir ini, semua yang saya paparkan di sesi 1, sesi kedua, dan sesi 3 ini, itu di depan mata kita, Bapak Ibu. Ya, salah satu contohnya. Ini yang jadi trigger, jadi pemicu saya berani khotbahkan ini di GIF maupun juga di hari Minggu ini. Saya bilang tadi, Turki, oke? Turki ini adalah negeri anggota NATO. Bapak Ibu tahu NATO? Persekutuan negara-negara sekutu Amerika, Atlantis Utara. Ya, Atlantik Utara, ya. Ini negara pro Amerika, Turki. Kalau Bapak Ibu suka baca koran, saya kebetulan suka clippingin, ya, saya baru taruhkan di email saya. Di bulan Januari, Presiden Turki, siapa namanya? Erdogan, ya, itu teriak, Rusia mau menyerang Turki. Nanti Bapak Ibu boleh cek koran-koran di bulan Januari itu. Ya, Erdogan teriak, akhirnya minta tolong kepada negara sekutunya bahwa Rusia mau menyerang mereka. Itu bulan Januari. Kalau itu terjadi hal yang biasa, why? Karena Turki ini memang sekutu Amerika. Sehingga kalau Rusia mau menyerang Turki, negara NATO ini masuk akal. Tapi di bulan Agustus kemarin, Bapak Ibu, perubahan terjadi 180 derajat. Kalau Bapak Ibu buka clipping koran di bulan Agustus, Erdogan, pemimpin Turki ini mengatakan, kami akan memulai persahabatan erat yang baru dengan Rusia. Sesuatu yang bagi saya yang suka politik tidak masuk akal. Why? Karena Turki, saya bilang lagi, adalah sekutu Amerika, negara NATO. Bapak Ibu, negara NATO mungkin punya hubungan diplomatik dengan Rusia. Tapi negara NATO tidak akan bersahabat karib dengan Rusia. Jadi ketika Erdogan mengatakan bahwa dia adalah sahabat karib dengan Rusia, ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi sebelumnya. Ketika Erdogan ngomong ini bulan Agustus, itu membuat saya punya trigger. Ya, berarti ya memang pasti tergenapi. Karena Turki ini, yang saya baca dalam Yeskiel 38, harus menjadi sekutu Rusia. Supaya menggenapi Yeskiel 38-39, mereka bisa menyerang Israel. Sebelum Agustus, itu masih isapan jempol. Tapi setelah Agustus, ini semuanya, negara-negara yang mengelilingi Israel sudah memang bersahabat dengan Rusia. Nah, perang Gog dan Magog yang saya katakan di sesi 1, sesi 2 sebagai perang dunia ketiga, itu di depan mata. Perang antara Rusia dengan Israel. Rusia akan memimpin koalisi negara-negara Arab yang memang notabene sekarang ini sangat membenci Israel. Pertanyaannya, kapan kira-kira terjadi perang itu? Saya bilang, perang itu terjadi tidak akan lama. Saya sangat yakin semua kita di sini sebelum mati pasti akan masuk ke dalam perang itu. Dan omongan saya ini pasti akan menjadi kenyataan kalau beberapa hal yang saya sampaikan terjadi terlebih dahulu. Mari sama-sama, Pastor Al tolong bantu kita. Ya. Ada sesuatu yang harus terjadi
yang secara eksplisit Bapak Ibu sering abaikan, tapi secara tersirat itu nyata. Yeskiel pasal 38 ayat yang ke-8. Mari sama-sama. Ini kunci di mana harus terjadi terlebih dahulu sebelum Perang Dunia Ketiga. Sebelum Pastor Al jawab atau membaca untuk kita, dengarkan saya lagi. Andai kata sebentar Bapak Ibu, Korea Utara perang dengan Korea Selatan. Dengarkan saya, itu bukan Perang Dunia Ketiga. Andaikan nanti sebentar lagi, memang ini faktanya sudah ada. Rusia sudah mengirimkan hulu ledak nuklirnya ke Kaliningrad. Rusia juga sudah mengeluarkan 2 kapal perangnya yang berhulu ledak nuklir di daerah Mediterania. Itu sesuatu yang gak pernah terjadi sesudah Perang Dingin berakhir. Gak pernah terjadi. Itu makanya di tanggal 27 kemarin, yang mendapatkan Nobel Perdamaian dari Rusia, Michael Gorbachev, mengatakan dunia mengalami ancaman yang paling membahayakan setelah Perang Dingin berakhir. Michael Gorbachev. Bapak Ibu boleh lihat di Kompas, di Detik, di Tempo, dan semua berita-berita yang terpercaya. Jadi perang antara Rusia Amerika sudah di depan mata. Tapi dengarkan saya juga. Andai kata perang itu terjadi antara Rusia dan Amerika, itu dengarkan saya, tidak akan menjadi perang akhir zaman yang ada di Alkitab ini. Kenapa? Karena semua perang akhir zaman di Alkitab, Gog dan Magog Yeskiel, Harmagedon Wahyu pasal 16, Gog dan Magog pasal 20 kitab Wahyu. Semua perang di Alkitab ini selalu melibatkan Israel sebagai objek tempurnya, objek serangannya. Jadi yang saya mau katakan di sini, perang itu selalu melibatkan Israel, Bapak Ibu. Nah saudara, mari sama-sama kita perhatikan. Yeskiel 38 ayat yang ke-8. Silakan. Sesudah waktu yang lama sekali, engkau akan mendapat perintah. Pada hari yang terkemudian, engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang. Dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah bangsa-bangsa di atas gunung-gunung Israel, yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mereka semuanya diam dengan aman tentram. Dengarkan saya lagi. Wahyu 38, Wahyu 39 adalah cerita tentang perang Gog dan Magog. Tidak ada pasal lain yang menceritakan perang Gog dan Magog yang begitu detail selain di Yeskiel 38, 39 ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan sudah membacanya, maka perang itu terjadi ya di pasal 39. Perang itu akan berakhir dengan campur tangan ilahi. Pasal 38 ini pembuka ceritanya, prolognya. Oke? Pasal 38 ayat 8 yang barusan dibaca Pastor Al tadi adalah latar belakangnya. Ini harus terjadi dulu, baru setelah ayat 8:38 Yeskiel terjadi, perang Gog dan Magog terlaksana. Apa yang kita bisa baca di ayat 8 ini? Perhatikan lagi, saya baca untuk saudara. Perhatikan kalimatnya. Sesudah waktu yang lama sekali, engkau akan mendapat perintah. Engkaunya siapa? Pasal 38, pasal 39 tadi nubuatan perang tentang siapa? Gog. Jadi engkaunya di sini adalah kata ganti untuk si Gog. Gog itu siapa? Bapak Ibu nanti ikutin siarannya, rekamannya di YouTube. Gog itu adalah Rusia, pemimpin besar Rusia. Kalau sekarang mungkin presiden Rusia. Oke? Sesudah waktu yang lama sekali engkau akan mendapat perintah. Pada hari yang terkemudian engkau akan datang. Rusia akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang. Ini kuncinya, ya. Engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang. Ya, negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang itu bicara juga mengenai Israel. Oke? Dan engkau akan menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Bapak Ibu tahu dong sejarahnya. Israel itu hancur tahun 70 Masehi. Oke? Yohanes Rasul masih hidup
Yerusalem sudah hancur Bapak Ibu. Oleh siapa? Kalau kita belajar sejarah, oleh panglima Romawi yang kemudian menjadi kaisar, namanya Kaisar Titus. Itu namanya bait Allah yang dibangun Herodes, hancur rata dengan tanah Bapak Ibu. Kemudian belasan ribu, maafkan saya, ratusan ribu orang Yahudi itu dibunuh. Terjadi pembinasaan massal, genosid oleh orang Roma terhadap orang-orang Yahudi. Dampaknya orang-orang Yahudi diaspora. Yang tertinggal di Yerusalem, yang tertinggal di Israel, hanya orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk pergi, kabur. Orang tua, jompo, orang cacat, lumpuh, buta. Mereka tidak punya kemampuan untuk kabur, sehingga mereka lah yang tersisa. Singkat cerita, kalau Bapak Ibu belajar sejarah gereja, maka sejak tahun 70 itu, bisa dikatakan, tidak ada lagi negara yang namanya Israel. Sampai tahun 100, 150, sampai Bapak Ibu 1800 tahun kemudian, yang namanya negara Israel hilang dari peta bumi ini. Nggak ada. Mereka adalah bangsa secara nasionalisasi. Mereka adalah bangsa Yahudi, tapi mereka tidak punya negara. Mereka diaspora. Alkitab katakan di sini, sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah perang, dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa. Israel diaspora, pergi menyebar ke banyak bangsa. Mereka dikumpulkan dan akhirnya ada di gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Tahun 48, kalau Bapak Ibu belajar sejarahnya. Ya, maka Israel berdiri 14 Mei 48. Tiba-tiba ujuk-ujuk orang-orang Israel dari Amerika, dari Eropa, dari Asia yang sudah punya kemampuan ekonomi, ya, kolekkan, dan akhirnya membentuk negara dari luar, kemudian menginvasi, merebut kembali tanah perjanjian mereka dari Tuhan itu. Ya. Israel ada lagi baru tahun 48. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa, dan merekanya semua diam dengan aman, tentram di situ. Nah, perhatikan saya. Ayat 38 Yeskiel 38 ini. Ayat 8 Yeskiel 38 ini adalah cerita tentang Israel. Yang menariknya lagi, sesudah waktu yang lama sekali, ini saya tertegun dengan kalimat ini, sesuatu yang lama sekali. Dan memang harus diakui. Ya. Kalau kita ukurannya tahun 48, sekarang sudah 2016, cukup lama. Benar ya? Saya bilang ayat 8 ini harus terjadi dulu sebelum perang Gog dan Magog, Rusia dengan Israel. Bangsa Israel harus kembali? Sudah belum? Bangsa Israel membentuk negara kembali? Sudah belum? Tapi ada kalimat di sini. Mereka semuanya diam dengan aman tentram. Pertanyaan saya, Israel sejak tahun 48 sampai 2016, sudahkah menjadi negara yang diam, aman, tentram? Belum. Kalau ngomongin serangan-serangan sporadis dari Lebanon, dari Palestina, itu masih sering. Itu aja sudah tidak menjawab mereka hidup dalam aman tentram. Tapi kalau saya, ukurannya bukan itu. Lebih daripada itu. Tolong dibaca lagi, kenapa saya bilang Israel aman tentram itu harus menjadi syarat sebelum Gog dan Magog terjadi. Tolong dibuka Bu, ayat 11 dan kemudian lanjutkan ayat 14, Yeskiel 38. Yeskiel 38 ayat 11, kemudian disiapkan ayat 14-nya. Perhatikan ayat ini. Engkau berkata, aku akan bangkit bergerak menyerang tanah yang kota-kotanya tanpa tembok, dan akan mendatangi orang-orang yang hidup tenang-tenang dan diam dengan aman tentram. Mereka semuanya diam tanpa tembok atau palang atau pintu gerbang. Perhatikan, ayat 11 ini sesudah ayat 8 tadi, benar ya? Ayat 8 tadi mengatakan ya, negeri yang akan dibangun kembali
karena sesuatu yang musnah karena perang. Bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa itu bicara mengenai Israel. Di akhir ayat 8, Israel hidup dengan aman tentram. Oke? Ayat 11 ini aman tentramnya lebih spesifik lagi. Engkau akan berkata, aku akan bangkit bergerang. Engkaunya siapa nih? Gog. Karena kan pasal 38, pasal 39 bicara soal si Gog. Aku akan bangkit bergerak menyerang tanah. Perhatikan baik-baik. Yang kota-kotanya tanpa tembok. Bapak Ibu, tembok itu baju, tembok itu keselamatan dalam konteks zaman dulu. Tidak ada kota di zaman perjanjian lama maupun perjanjian baru yang tidak dikelilingi tembok. Sekarang saja kota-kota modern tidak dikelilingi tembok. Kenapa? Persenjataan sudah canggih, keamanan sudah canggih. Tapi zaman dulu, kota Yerusalem, kota Yeriko, sebutkan kota-kota besar Roma, semua kota dikelilingi oleh tembok. Itu adalah tanda bahwa penduduk kota itu terlindungi, aman. Jadi kalau ada kota tanpa tembok, cuma dua jawabannya. Memang kota itu sudah menjadi kota reruntuhan, atau yang kedua, penduduk kota itu nggak butuh tembok lagi. Kenapa? Ngerasa diri sudah aman. Ya. Bahkan di kalimat terakhirnya, atau tanpa palang dan pintu gerbang. Lanjut, Pastor, ayat 14. Sebab itu bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah. Ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak. Ketika Israel aman, tentram, pada waktu itulah Gog akan bergerak. Ya. Aman, tentram itu syarat yang harus terjadi di Israel. Baru perang akhir zaman, perang dunia ketiga ini berlangsung. Dan kalau Bapak Ibu sudah baca Alkitab dengan lengkap, terutama perjanjian lama, satu-satunya masa di mana Israel tinggal dengan aman tentram adalah Israel ketika hidup di bawah zaman pemerintahan Raja Salomo. Boleh di cross check Alkitab. Sebelum Raja Salomo, Daud dan Saul, Israel selalu berperang. Setelah Salomo mangkat, pecah dua, Israel utara, selatan, itu pun terus perang, sehingga akhirnya habis di tahun 70 tadi. Yang saya mau katakan saudara, ukuran Israel aman dan tentram adalah harus seperti zaman Raja Salomo. Di zaman Raja Salomo, kenapa disebut aman dan tentram? Bukan saja karena tidak berperang, tapi karena kehidupan bermasyarakat dan beragamanya itu sudah paling baik. Ukurannya ada dua, kalau menurut saya. Jadi Israel di 2016 dan ke depan ini, aman tentram, itu ukurannya Israel di zaman Salomo. Setelah Israel ini aman tentram, baru perang Gog dan Magog. Perang dunia ketiga antara Rusia dengan Israel. Apa yang belum terjadi di Israel sekarang seperti Israel di zaman Salomo? Yang paling pertama, yang paling mudah sebenarnya, bicara mengenai ibu kota. Di zaman Salomo, ibu kota Israel adalah Yerusalem. Nangkap Bapak Ibu? Yerusalem itu adalah ibu kota abadi bagi Israel. Di 2016 ini, bulan Oktober akhir ini, apa ibu kota Israel? Tel Aviv. Menarik di sini. Secara de facto dan secara de jure, Israel itu mengatakan ibu kota mereka adalah Yerusalem. Kenapa saya bilang de facto dan de jure? Secara hukum Israel, Yerusalem itu sudah dikuasai penuh oleh Israel. Secara de facto juga demikian. Semua wilayah Israel Barat dan Yerusalem Barat dan Yerusalem Timur sudah dikuasai oleh Israel. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan perang tentang Israel, ada 2 kali perang yang Israel lakukan untuk merebut Yerusalem, saudara.
Ya. Yang pertama itu perang ketika tahun 48, perang Arab Israel. Ketika perang ini dimenangkan Israel di tahun 48, Yerusalem Barat itu sudah dimenangkan Israel, menjadi milik Israel. Yerusalem Timur tidak. Ya. Yang ngambil siapa? Syria. Oke. Tapi nggak lama kemudian tahun 67 ada perang 6 hari, kalau Bapak Ibu pernah perhatikan sejarah Israel. Dalam perang 6 hari itu, Yerusalem Timur itu direbut oleh Israel. Sehingga secara de facto, Bapak Ibu kalau ke Israel sekarang, Yerusalem itu memang di mana-mana yang ada tentara Israel. Bendera yang ada, bendera Israel. Tapi meskipun secara de facto dikuasai oleh Israel, de jure juga Israel mengakuinya dalam undang-undangnya. Tapi yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel cuma 2 negara dari ratusan negara yang ada di dunia ini. Dari satu sumber saya menemukan hanya El Salvador dan Costa Rica. 2 negara di ratusan negara yang ada di dunia, hanya 2 yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota dari Israel. Yang lainnya tidak mengakui. Mereka hanya mengakui Tel Aviv sebagai ibu kota Israel. Dengan tanda semua yang punya hubungan diplomatik dengan Israel menaruh kedutaannya di Tel Aviv. Tidak ada orang yang punya hubungan diplomatik dengan Israel menaruh kedutaannya di Yerusalem. Jadi kalau dibilang Israel sudah aman, belum. Sebab ibu kotanya belum Yerusalem. Yang kedua, harus terjadi dulu Bapak Ibu. Selain kembali Yerusalem sebagai ibu kota, yang kedua, harus ada Bait Allah. Bait Allah ketiga itu harus terjadi dulu. Coba dibuka. Wahyu pasal 11, Pastor. Ayat 1 sampai 2. Wahyu 11 ayat 1 sampai 2. Ini wahyu ya, tentang nubuatan akhir zaman ya. Apa kata Yohanes ketika dapat nubuatan ini dan kita bisa temukan? Harus terjadi ini. Silakan. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Kata Yohanes tentang akhir zaman, harus ada bait suci kembali. Fakta 2016, kau pergi ke Yerusalem, ke situs tempat dulunya ada bait Allah Salomo dan bait Allah Herodes. Bapak Ibu tidak ketemu lagi yang namanya bait Allah. Dari semua bait Allah yang pernah dibangun, bait Allah pertama Salomo, bait Allah kedua Herodes, yang tersisa tinggal tembok barat atau yang kita sering dengar sebagai tembok ratapan. Jadi bait Allah harus berdiri. Wah, ini kapan-kapan saya mau khotbahin ini. Meskipun secara fisik bangunan bait Allah belum berdiri, tapi semua perkakas-perkakasnya sudah lengkap. Ini yang menarik, saudara. Nanti Bapak Ibu ya di rumah, kalau tidak ada masalah dengan internet di handphonemu, coba browsing Temple Institute. Ya, Temple Institute ini adalah suatu perkumpulan Yahudi Ortodok yang mempersiapkan pembangunan bait Allah ketiga. Semuanya sudah ready, termasuk kaki dian yang terbuat dari emas. Ya, terus mezbah ukupan. Bahkan yang menarik ya, itu ada kerang namanya kerang ungu Bapak Ibu. Yang selama ribuan tahun sudah hilang. Ingat ya, warna ungu itu warna yang menghiasi sebagian besar warna di bait Allah. Itu tiba-tiba setelah ribuan tahun tidak ketemu, di tahun 2000 muncul kembali di sekitar pantai Mediterranean. Itu membuat orang-orang Yahudi Ortodok mempercayai bahwa Tuhan sudah mengizinkan mereka membangun kembali bait Allah. Ngomongin apa lagi? Lembu betina
merah. Itu bahkan sekarang sudah dibudidayakan di Israel. Untuk apa? Itu syarat Bapak Ibu. Kalau kau buka nanti Bilangan 19 ayat 1 sampai 10. Yang namanya lembu betina merah itu syarat. Dia harus dibakar dan abunya akan digunakan untuk pentahiran bait suci. Lembu merah itu sebelum tahun 80-an masih belum ditemukan. Tapi oleh banyak eksperimen akhirnya ahli-ahli Israel bisa membudidayakan lembu merah betina ini. Yang saya mau katakan kepada kekasih Tuhan, bahwa sebenarnya membangun bait Allah itu tinggal fisiknya doang. Semua kebutuhan di dalamnya sudah siap. Dan dengan teknologi yang sekarang ada, Israel yang menguasai kepintaran, kepandaian orang-orangnya, membangun bait Allah seperti zaman Salomo dalam hitungan setahun, pasti bisa. Harus nggak Pak hancurkan itu? Dome of Rock, Al-Aqsa, nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Perhatikan baik-baik. Ya. Tapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Jadi rupanya kalau Bapak Ibu baca, masuk ke situs Temple Institute, itu orang-orang Yahudi Ortodok mengatakan bahwa titik di mana dulu berdiri bait Allah Salomo dan bait Allah Herodes bukan tepat di atas Al-Aqsa atau Dome of the Rock. Jadi lebih ke utara lagi. Jadi kalau itu kita sepakati, maka akhirnya Dome of Rock atau Masjid Al-Aqsa itu adalah pelataran bagian luar. Menggenapi apa kata Yohanes ini di kitab Wahyu. Kecualikan pelataran bait suci di sebelah luar. Jangan engkau mengukurnya. Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci itu. Saya pahami tadinya perang karena masjid itu harus dihancurkan. Tapi berdasarkan sekarang ini saya meyakini masjid itu tidak akan diapa-apakan. Karena Alkitab mengatakan Tuhan sudah memberikannya kepada orang-orang kafir. Nah saudara kekasih Tuhan. Jadi saya mengatakan kepada saudara, perang dunia akan segera terjadi. Syaratnya Israel harus aman dan tentram. Aman dan tentram ukurannya dua kata saya. Apa tadi? Ibu kota Yerusalem, bait Allah harus ada. Sekarang sudah ada belum? Ini harus terjadi dulu. Baru Gog dan Magog. Masih lama nggak Pak? Masih lama nggak menurut Pak Seno kira-kira Israel akan punya ibu kota yang diakui seluruh dunia Yerusalem dan di Yerusalem akan ada bait Allah? Nggak lama lagi. Kalau menurut saya. Syaratnya apa? Ini harus tergenapi. Apa yang harus tergenapi? Pak, disebut perang dunia, itu bukan karena meliputi banyak bangsa yang berperang. Kalau Bapak Ibu belajar sejarah perang dunia pertama, kenapa disebut perang dunia? Perang dunia kedua, kenapa disebut perang dunia? Bukan saja meliputi perang banyak negara, tapi perang itu diikuti oleh negara adidaya. Fakta Alkitab mengatakan bahwa perang dunia pertama dan kedua itu diikuti oleh negara yang memang punya kemampuan disebut sebagai negara adidaya. Amerika, Rusia, Jerman, Inggris. Dan fakta 2016 yang namanya negara adidaya tinggal 2. Meskipun tidak imbang, tidak seperti dulu perang dingin. Amerika dan Rusia. Perang Gog dan Magog sudah melibatkan Rusia. Benar ya? Lah Amerika sudah libat belum? Belum. Jadi Bapak Ibu, sekarang mata kita ya harus ke Amerika. Ini terjadi apa enggak nih yang saya mau katakan ini? Kalau terjadi, maka dengerin saya. Gog dan Magog enggak lama lagi. Kenapa saya bilang mata kita harus ke Amerika? Karena memang 2016 ini kenapa saya khotbah sekarang di akhir Oktober? Sebentar lagi minggu depan, 8 November akan ada pemilihan umum presiden Amerika. Nah, itu alasan kenapa saya mau khotbahkan ini. Saya sedang tidak bernubuat.
Saya bukan dapat hikmat dari Tuhan, apa seno ngomong, enggak. Saya cuma merasa saya harus ngomong ini karena saya melihat fakta Alkitab yang saya pelajari dan fenomenanya. Ada trigger-triggernya. Salah satu tadi, Turki itu sudah bersahabat dengan Rusia. Dan yang kedua triggernya apa? Yang mau saya sampaikan ini. Di November nanti Amerika akan memilih satu dari dua calon presiden. Satu dari Demokrat, partai, dan dua Republik, partai. Ada partai-partai di luar itu, tapi yakinlah mereka tidak akan jadi presiden. Yang jadi presiden hanya dua ini, dari Demokrat satu atau dari Republik satu. Dari Demokrat siapa saudara? Hillary Clinton, dan dari Republik Donald Trump. Hillary Clinton itu dari Partai Demokrat. Partai Demokrat adalah partai liberal. Liberal dalam segala hal Bapak Ibu. Mereka melegalkan, mereka yang mempush undang-undang di mana transgender bisa menikah. Ya. Mereka yang mempush juga undang-undang di mana aborsi boleh dilakukan. Sedangkan Republik adalah partai konservatif. Orang-orang Protestan totok, saudara. Orang-orang Puritan, pendiri Republik itu. Ya, maka orang-orang Republik ini disebut sebagai orang-orang yang beragama. Sangat kuat agamanya. Ya. Dan dari dua calon ini ada sesuatu yang menarik yang terjadi di bulan-bulan terakhir ini. Buka slide yang berikutnya. Oke, ini yang saya bilang tadi ya. Ini saya cari di Wikipedia, oke. Ibu kota Israel adalah Yerusalem. Tapi ada komanya, baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia sama. Tidak diakui secara internasional. Cuma dua negara, Costa Rica dan El Salvador, yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Slide berikutnya. Nah ini yang saya mau katakan. Ya, ini saya ambil dari koran Sindo. Saya mau ngomong sama saudara ya. Saya sering dapat broadcast gitu ya. Dikirim ke Facebook saya, masuk ke WhatsApp, masuk ke BB. Tapi sorry aja, beritanya dari sumber-sumber yang saya nggak tahu itu resmi apa tidak. Kalau Bapak Ibu dapat berita dari nkri.com, ya, terus apa lagi tuh, ya, Islam NKRI, saudara sorry aja ya, itu situs yang bagi saya abal-abal, ya. Situs yang benar itu harus situs yang memang punya kredibilitas. Kompas.com, metrotv.com kalau Indonesia, detik.com, atau seperti ini, sindonews.com. Karena sumber yang mereka kutip pasti sumber yang terpercaya. Ya, Bapak Ibu boleh browsing semuanya di internet. Banyak sekali berita dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Ini saya salah satu aja saya kutip karena semuanya nggak mungkin saya munculkan. Ini terjadi di tanggal 24 September 2015. Hari Sabtu. Beritanya mengatakan akhir pekan ini Netanyahu bakal bertemu dengan Trump dan Hillary. Netanyahu siapa? Perdana Menteri Israel. Ini dia kerjakan khusus karena dapat mandat dari pemegang tampu-tampu kekuasaan Yahudi, Jews. Untuk menyelidiki siapa presiden Amerika. Bapak Ibu tahu nggak? Saya sangat meyakini yang menjadi presiden nanti itu ada di baliknya Israel. Oke? Dan ini akhirnya terjadi di tanggal 26 September, hari Senin. Oke? Kalau Bapak Ibu buka banyak berita di hari Senin tanggal 26 September itu, ya ini saya kutip dari sumber resmi dari Reuters, saudara, ya kantor berita Reuters, ya Hillary ketemu Netanyahu, terus Hillary mengatakan, mempresentasikan kalau dia jadi presiden Amerika, ini yang dia lakukan. Munculkan slide berikutnya. Yang pertama, ini Hillary Clinton. Ini beritanya di tanggal berapa nih, Bay? 3 Juni 2016. Oke. Hillary Clinton ini mengatakan dan nanti diucapkan kepada Netanyahu di tanggal 26 September ketika mereka bertemu, akan membela Israel. Membela Israel adalah kewajiban moral Amerika. Nanti kalau Bapak Ibu baca beritanya ketika dia bertemu Netanyahu, lebih detail Hillary mengatakan begini. Hubungan Israel dengan Amerika akan diperkuat. Yang kedua, Amerika akan menjamin masa depan Israel.
Hillary Clinton, calon presiden Amerika, sudah memberi janji kepada Netanyahu, kalau saya jadi presiden, kau akan kujamin dan akan kupererat hubungan, dan juga membelamu adalah kewajiban moralku sebagai orang Amerika. Tapi Hillary ini sedikit saya abaikan. Kenapa? Saya mau fokus kepada laki-laki, bukan perempuan. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Presiden calon dari Republik munculkan baik. Ini fenomenal, flamboyan, saudara. Ketika dia pertama kali mencalonkan diri, nggak ada yang mandang dia. Dalam kalangan Republik pun dia selalu urutan paling terbawah. Tapi dengan caranya dia, akhirnya dia yang terpilih jadi calon Republik. Ini yang menarik. Ya. Ini diucapkan persis di tanggal 26 September ketika dia bertemu dengan Netanyahu. Ini beritanya Senin, 26 September 2016. Donald Trump janjikan kepada Netanyahu, Yerusalem, ibu kota abadi Israel. Ketika saya baca ini saya merinding. Problemnya gini, secara konstitusi, Amerika memang sudah menetapkan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Tapi meskipun konstitusi Amerika sudah mengatakan demikian, tidak ada satupun presiden dari George Bush, Bill Clinton, George Bush Junior, Obama, sudah 4 presiden dengan hampir kurang lebih durasi 2 dasawarsa. Tidak ada yang berani mengatakan dengan tegas, publish keluar, bahwa Amerika mengakui Yerusalem sebagai ibu kota. Makanya terus Timur Tengah bergejolak. Netanyahu mengatakan, kalau aku jadi presiden, Yerusalem ibu kota abadi Israel. Saya tanya tadi, ingat gak? Syarat Israel aman itu harus seperti zamannya Salomo. Zamannya Salomo ibu kota Yerusalem, ibu kota Israel. Belum sekarang ini. Coba bayangin, kalau Netanyahu jadi presiden, maafkan, Donald Trump jadi presiden, maka langkah pertama yang dia ambil, dia langsung mengakui Yerusalem ibu kota Israel. Kalau Amerika ngomong Yerusalem ibu kota Israel, kira-kira, kita ngomong aja kira-kira, negara sekutu yang depend on sama Amerika ngikut nggak? Ngikut, Pak. Kalau negara sekutu saja sudah mengakui Yerusalem sebagai negara, Yerusalem sebagai ibu kota Israel, kira-kira negara yang nggak punya kepentingan, negara Islam punya kepentingan, nggak mungkin. Tapi negara yang netral, yang nggak punya kepentingan, negara sekuler, Korea Selatan, siapa lagi? Thailand, siapa lagi? Papua Nugini, ya, negara-negara seperti itu yang tidak sama sekali agama, sekuler, kira-kira ngikutin nggak? Akan mudah nggak? Mudah, apalagi kalau Amerika bilang akan kuberikan bantuan. Wah, gampang. Hingga akhirnya nanti pasti banyak negara mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Yang berikutnya yang menarik, saudara. Trump dalam pertemuannya dengan Netanyahu juga mengatakan, bukan saja Yerusalem akan diakui sebagai ibu kota Israel, tapi juga Trump mengatakan begini, Palestina kalau aku jadi presiden harus mengakui Israel. Palestina mengakui Israel enggak? Enggak, Pak. Bayangin, Trump kalau ngomong, dia janji sama Netanyahu, kalau aku jadi presiden, Yerusalem ibu kota Israel. Berikutnya, Palestina harus mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan Israel harus diakui sebagai sebuah negara. Kalau enggak, berarti gimana? Dihajar Palestina. Sama siapa? Sama Amerika. Sesuatu yang belum pernah terjadi sampai sekarang. Bayangin aja, imagine, kalau Palestina diserang sama Amerika karena nggak mau mengakui Israel. Kira-kira yang ribut siapa? Negara-negara Arab sekitar tadi kan, termasuk kita juga negara yang ujuk-ujuk dari jauh-jauh ribut-ribut karenanya ini perang Allah gitu kan, gitu. Pasti kan dampaknya seperti itu. Terbuka nggak Bapak Ibu akhirnya terjadi perang dunia ketiga? Terbuka. Dan yang menarik, saudara, ya, Trump juga mengatakan Yerusalem utuh bagi Israel, tidak bisa dibagi. Problemnya sekarang Yerusalem Timur
itu oleh banyak negara, oleh Amerika sekarang saja, itu diakui sebagai daerah Palestina yang diduduki sama Israel. Sampai detik ini. Jadi Yerusalem Timur itu oleh negara-negara di luar sana yang banyak, termasuk Indonesia, diakui sebagai milik Palestina yang diduduki sama Israel. Jadi ketika Trump nanti berkuasa, ada 3 janji yang bagi saya bombastis ini. Yerusalem ibu kota Israel, Palestina harus mengakui Israel, dan Yerusalem tidak boleh dibagi-bagi. Penuh milik Israel. Nah saudara, pertanyaannya, siapa presiden Amerika berikutnya? Ya. Kalau nanti yang menang Demokrat, dalam hal ini Hillary Clinton, alhamdulillah Bapak Ibu. Berarti Gog dan Magog masih lama. Ya. Tapi kalau Trump jadi presiden, dan yang saya kutip tadi, janjinya Trump semua digenapi. Dengerin saya. Ya. Pak Her, lo gak sempet ngawinin anak lo. Gak akan sempet. Segera. Saya sangat yakin ini. Saudara. Dan problem yang muncul beberapa hari ini, ada isu skandal email dari Hillary Clinton. Beberapa bulan lalu, ini Bapak Ibu suka gak berita-berita begini? Lu sih gitu ya, sukanya Julia Perez bangkrut gitu ya, lu sukanya begitu-gitu. Coba sekarang baca berita-berita internasional gitu ya. Ini skandal email sudah bulan-bulan lalu muncul. Tapi Hillary nyantai aja. Dan FBI mengatakan memang tidak ada yang penting sekali. Tapi baru 2 hari kemarin saudara. Ya, di tengah sudah selesai debat. Ya, tinggal nunggu hari jadi masa tenang nih di Amerika. Tiba-tiba FBI mengatakan ada kasus ini hal yang lain yang tidak ada hubungannya dengan email yang sebelumnya. Yang kalau diselidiki akan menjadi luar biasa dampaknya. Banyak ahli, banyak pengamat politik di Amerika mengakui, mempercayai bahwa yang ditemukan FBI ini bisa mempengaruhi Hillary jadi apa tidak presiden. Saya ngebayangin gini, saya ketemu sama satu orang, jemaat kita. Dia bilang gini, saya punya skenario sama teman-teman, presiden Amerika tidak akan terpilih Pak. Karena tadi, Hillary Clinton akan ada kasus. So bayangin, kalau dalam minggu-minggu ini, FBI yakin banget ya Clinton tidak bisa maju, berarti kan cuma satu calon. Kalau satu calon, Demokrat diem atau enggak? Enggak, pasti ribut. Ada chaos di Amerika nanti. Teman saya bilang gini, ada beberapa teman punya skenario. Ini kan banyak orang suka gitu ya Pak. Ya, katanya Obama jadi presiden lagi. Secara konstitusi tidak memungkinkan. Tapi kalau melihat fenomena yang extraordinary, bisa jadi. Lepas dari Obama kembali gara-gara Hillary gak bisa muncul atau si Trump, tapi kalau yang muncul jadi presiden nanti si Trump atau Obama, itu lekong, laki-laki. Dan kalau laki-laki, dan apa yang dikatakan Trump itu terjadi, saya sangat yakin Bapak Ibu, Gog dan Magog juga segera terjadi. Kenapa sih Pak Seno dari tadi ngomong laki-laki, laki-laki, laki-laki mulu? Kenapa emangnya kalau si Hillary jadi presiden, kita masih lama, dunia akhir masih lama? Karena saya mempercayai Bapak Ibu, bahwa presiden Amerika yang akan menjadi Mesias bagi Israel adalah Antikristus. Ya. Saya sudah pernah khotbahkan ini dulu ketika kita masih di Fidusia, artikelnya masih ada di website. Dan saya dapat peneguhan-peneguhan dengan banyak literatur, saya meyakini sekali. Orang-orang di luar sana, saya pengajar eskatologi, saya pengajar doktrin akhir zaman. Ya. Bapak Ibu kalau punya buku-buku doktrin akhir zaman, diajar sama dosen-dosen di STT tentang akhir zaman, pasti mengatakan bahwa Antikristus adalah pemimpin dari negeri Eropa bersatu. Ya. Saya bilang dari awal, sejak saya ngajar ini, nggak mungkin Eropa bersatu.
Kenapa? Ya, kalau ngomongin benar-benar literal harus ditafsirkan, Eropa bersatu hanya 10. Karena dalam kitab Daniel, ya, binatang itu punya 10 tanduk. Ya, itu dipercayai ditafsirkan sebagai 10 negara yang menyatu. Sedangkan Eropa bersatu sejak beberapa tahun yang lalu saja sudah lebih dari 10 negara. Jadi nggak mungkin Eropa bersatu. Saya selalu meyakini, Pak, sejak saya mendalami akhir zaman, antikristus itu harus pertama dari orang Kristen. Makanya disebut antikris. Antikris kalau kau baca kitab Wahyu, ya, itu adalah Mesias palsu yang memberikan kedamaian bagi Israel, memberikan aman sejahtera tentram bagi Israel. Seperti yang saya bilang tadi, sesuatu yang sampai sekarang belum dialami Israel. Yerusalem jadi ibu kota, Bait Allah bisa didirikan. Belum ada satupun figur yang muncul yang bisa menggenapi itu terjadi. Antikristus ketika muncul, kalau kau baca nanti di kitab Daniel, Bapak Ibu, ya, Antikristus ketika muncul itu 7 masa. 3,5 masa dia akan menjadi raja damai. Bagi siapa? Bagi Israel. Kenapa disebut Raja Damai bagi Israel? Karena ketika dia muncul, Israel menjadi negara yang aman, kembali seperti zaman Salomo. Dan semua ciri khas dari apa yang dikatakan Daniel itu sangat besar terjadi di depan mata kita lewat ucapan-ucapan dari salah satunya Donald Trump. Bapak Ibu tahu nggak Donald Trump bilang apa? Kalau saya jadi presiden, Muslim nggak boleh masuk ke Amerika. Dia benci banget dunia Muslim. So bayangin dong, perang Gog dan Magog itu perang Israel dengan siapa? Israel dengan siapa? Gog dan Magog. Tadi gue ngomong busa-busa. Israel sama siapa? Rusia. Rusia dengan negara koalisi, negara-negara Arab itu apa? Muslim. Coba bayangin, kalau Trump jadi presiden, wah Bapak Ibu, perang dengan negara Arab itu hal ya sesuatu yang sangat mudah terjadi. Pertanyaannya cuma satu, siapa jadi presiden? Kalau Bapak Ibu membaca orang-orang Kristen, ya, siapa yang punya teman-teman orang-orang Kristen yang fanatik gitu? Mereka doain siapa yang jadi presiden? Trump. Trump, Pak. Ya. Kalau kau suka berbahasa Inggris, coba lihat situs-situs dari Israel, komunitas Jews, orang Yahudi. Siapa yang mereka push jadi presiden? Trump. Sekarang ini fenomenanya menarik. Saya sangat percaya, skenario antikris saya sejak dulu sampai sekarang belum pernah berubah. Antikris ini muncul dari sesuatu yang sama sekali tidak diperhitungkan. Dia ketika muncul pertama kali tidak langsung diketahui sebagai antikris. Tapi lewat sepak terjangnya akhirnya ketahuan siapa dia sebenarnya. Sama seperti Trump. Saya berdoa bukan dia, karena saya tidak mau segera berakhir dunia ini. Saya masih pengen lihat anak saya bertumbuh, jenggot saya muncul seperti bapak gitu ya. Tapi yang dipertontonkan Trump ini benar-benar mengkhawatirkan saya, saudara. Ya. Sepak terjangnya. Sekarang ini di Amerika kan seperti pemilihan gubernur Jakarta, ada survei-survei, puling-puling. Trump itu jatuh, Pak. Ya. Ketika saya khotbah ini di Jumat minggu yang lalu, saya masih mengatakan ada survei terbaru setelah apa? Sebelum debat ketiga presiden. Trump tiba-tiba yang selama ini selalu kalah dengan Hillary Clinton, tiba-tiba sebelum debat ketiga muncul sebagai pemenang polling. Tapi habis polling ketiga, Trump jatuh, Pak, 2 digit di bawah Hillary. Sehingga setelah hitung-hitungan di atas kertas, Hillary jadi presiden. Tapi yang menarik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendalami lagi, banyak politikus yang bahkan bergelar profesor di Amerika meyakini bahwa Trump nanti yang akan jadi presiden. Ya, saya sedang tidak bernubuat. Tapi kalau nanti 8 November pemilihan di Amerika, Trump jadi presiden. Dengarkan saya ya. Bapak Ibu harus banyak-banyak doa. Persiapkan dirimu. Karena kita akan masuk dalam perang akhir zaman Gog dan Magog
yang ada di Yeskiel. Kalau Trump jadi presiden dan dilantik di bulan November itu, atau kalau ada jeda waktu sampai di Februari 2017, peresmian presiden, maka kita lihat nanti. Jadi ukurannya pertama ya, kalau Trump jadi presiden, maka satu kaki sudah di depan, Gog dan Magog nih, tapi satu kaki kan belum jalan kan. Terus kita lihat sepak terjangnya di tahun pertama dia jadi presiden. Benar tidak dia mengerjakan apa yang dijanjikan itu? Kalau dia jadi presiden, terus dia bilang Yerusalem ibu kota Israel. Terus kalau dia bilang bahwa Muslim gak boleh masuk ke Amerika, maka kaki di belakang sudah maju. Kalau dua hal ini terjadi, waduh, saya gak akan pusing-pusing lagi, saya gak akan ragu-ragu lagi mengatakan bahwa benarlah dia yang disebut dengan Triple Six itu. Kalau Bapak Ibu nanti melihat itu terjadi, dan selama menunggu itu terjadi, kita paham sekarang ini, situasinya sudah di depan kita. Bapak Ibu gak bisa lagi jadi ordinary Christian. Orang-orang Kristen biasa yang merasa cukup kalau sudah ke gereja. Kau harus punya kehidupan yang lebih fokus kepada Tuhan. Lebih hidup mengandalkan Tuhan. Ukuranmu jangan mamon lagi, jangan uang lagi, jangan cari uang mulu. Jangan pusing gara-gara uang mulu. Belajar kita fokus mengandalkan Tuhan. Kita sudah hidup di masa-masa akhir. Coba kerjakan sesuatu bagi Tuhan yang belum pernah kita kerjakan sebelumnya. Sebagai suami jadi imam yang kudus. Sebagai istri benar-benar jadi tiang doa buat suami, buat anak-anakmu. Sebagai anak cobalah jadi penghiburan buat orang tuamu. Sebagai orang tua berusahalah menaungi anak-anakmu dengan teladan yang bijaksana. Ayo sama-sama kita kerjakan itu Bapak Ibu. Saya sudah selesaikan tentang Gog dan Magog ini. Dari sesi 1, sesi 2, sesi 3. Dan kalau ada kesempatan saya akan mendalami lagi tentang antikristus itu di lain kesempatan. Bapak Ibu bisa lihat rekamannya nanti. Dan saya gak suka diamin-aminin. Saya tipe pendeta yang paling gak suka diamin-aminin. Ya karena saya tahu makna amin itu apa. Makanya di gereja ini kalau saya bilang ada pendeta tamu datang terus ada amin, jemaatnya diam semuanya. Langsung pendetanya telepon saya. Pak, kok kalau saya bilang ada amin diam aja sih? Emang saya ngajar jemaat jangan amin-aminin pendeta Pak. Oh gitu ya Pak. Daripada kau amin-aminin, kau cerna omongan saya tadi, kau dengar lagi khotbah ini di YouTube, minta Roh Kudus urapi kita, bicara sama kita, apakah yang saya sampaikan ini benar dari Tuhan apa tidak. Kalau benar, Bapak Ibu benar-benar harus bersiap. Semoga kita persiapkan diri ya. Karena saya punya mimpi kita bukan cuma kumpul di sini, tapi kumpul juga dalam kerajaan surga. Kalau kau punya keluarga yang belum bertobat, ayo ini bagian kita sekarang ini. Waktu-waktu terakhir, menangkan bagi Tuhan. Paling tidak kita tidak dituntut oleh Tuhan. Takutnya saya, kau gak pernah ngerjain. Bapak Ibu jangan berpikir kalau kau punya mertua, punya orang tua, punya ipar, punya saudara yang belum percaya, terus kau gak pernah injilin, terus kau bisa cuci tangan. Gak bisa. Tuhan akan tanya nanti, kau punya mertua yang hidup dekat dengan kamu, tapi kau belum injili dia sama sekali? Tuhan akan dengan mudah katakan, enyahlah dari hadapanku, kau pembuat kejahatan. Tugas kita adalah amanat agung. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Mulailah kenalkan Yesus kepada orang di sekitar kita. Urusan dia terima apa tidak terima, bukan urusan kita. Tapi paling tidak kalau kita sudah kenalkan Yesus, kita tidak akan dihukum. Ketika Tuhan bilang, loh mertua lo belum bertobat, gue udah ngomong sama dia Tuhan. Lo kan tahu, gue udah injilin, gue udah doain, tapi dia gak mau terima. Oh iya ya, ya sudah, kau lepas dari tanggung jawab itu. Ayo sama-sama kita kerjakan bagian kita. Persiapkan dirimu, karena kita hidup di generasi akhir. Haleluya.